Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Cornelius Gideon Triatmojo dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ. Adapun warta jemaat Minggu 15 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai hari ini, Minggu 15 Mei 2022, Jemaat Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP akan kembali memakai gedung gereja untuk beribadah. Ibadah akan dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 14 sampai dengan selesai. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Warta yang kedua, pada tanggal 28 April 2022, Majelis telah menerima surat dari Fakultas Teologi UKSW perihal permohonan PPL semester antara tahun 2021-2022. Dalam isi surat tersebut akan ada mahasiswa yang melakukan kegiatan PPL di GKJTU Jemaat Bendosari, yaitu PPL 1, 2, dan 3 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei sampai 8 Juli 2022. Untuk itu kiranya majelis dan warga jemaat mengizinkan dan menerima para mahasiswa ini untuk berpelayanan di gereja kita dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus di GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9 pagi, tempat gedung gereja. Dalam ibadah ini juga akan dilayani ibadah perjamuan kudus. Untuk pencamisan perjamuan kudus akan dilayani pada ibadah hari Minggu 22 Mei 2022 di gereja. Warta yang keempat, ibadah Minggu 22 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Jemaat, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami saat ini dapat berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan beribadah. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau menyucikan hati kami, sehingga kami dapat dengan khusyuk beribadah kepadamu. Jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan, dan kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi Engkau. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi Penatua Cornelius Gideon yang akan memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi, Engkau memampukan beliau sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi tim musik, song leader, multimedia, dan seluruh majelis yang bekerja untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan, yang jemaat-Mu lakukan di sini Tuhan, kiranya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu,
menyenangkan hatimu, dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 24 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyatakan. Demikian sabda mula, dan marilah kita bersama-sama menyambut sabda Allah ini dengan memuji nama Tuhan dari pujian itu jemaat pertama 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Hallelujah.
mari kita bersama mendengarkan hukum kasih yang mengajarkan dan meneguhkan kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Hukum kasih yang akan kita dengar bersama-sama terambil dalam Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita supaya kita boleh hidup saling mengasihi. Tetapi karena banyak dosa yang telah kita lakukan, mungkin kasih itu belum bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kami. Maka dari itu mari kita mohon pengampunan dosa pada Tuhan melalui pujian yang akan kita pujikan bersama dalam PKJ 37 ayat 1 dan 2 dilakukan untuk satu.
berdosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian kita mendengarkan anugerah Tuhan, dan marilah kita sambut anugerah Tuhan dengan syukur dengan memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat 381 bait 1, 9 dan 12 yang mengatakan, bagi setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, hidupnya adalah kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya ke-11. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, teguhkan dan terbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasmi secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman rasul ini dengan memuji nama Tuhan dan melalui ujian kesanggupan dari Kitab Jemaat 400
bait 1 dan 3, Pujaki Jalan Mulia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari teman-teman mahasiswa teologi, dan seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Ibu Pendeta Yuliana Masri, bahwa teman-teman kita ini sudah selesai praktek di sini, dan nanti mereka akan menyampaikan beberapa kata atau perpisahan pada kita. Dan semoga kami mendoakan teman-teman ini dimanapun teman-teman akan di pelayanan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati teman-teman semua. Dan kami juga masih mengundang teman-teman ini untuk misalkan mau beribadah di tempat kami bertugas dan dengan senang hati akan menerima teman-teman. Untuk itu kami bersilakan kepada teman-teman PPL yang akan bersembahkan pujian. Shalom, selamat pagi. Kami mahasiswa pendidikan praktik lapangan 4 dari Fakultas Teologi Universitas Satya Wacana. Kami hari ini akan menyelesaikan praktik pendidikan lapangan kami. Untuk itu yang pertama, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menuntun kami menuju GKCTU Bendosari, dan terlebih daripada itu Dia jugalah yang telah menyertai kami dalam dinamika perpelayanan di jemaat ini. Tempat kedua, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Pendeta Junia dan juga jajaran majelis dan kepada jemaat sekalian yang telah menerima kami menjadi bagian dari keluarga besar Bendosari. Dan tidak hanya menerima kami, Bapak Ibu Saudara sekalian juga telah mempercayakan kepada kami pelayanan-pelayanan tertentu, dan kami bersyukur untuk itu karena merupakan kesempatan bagi kami untuk bisa belajar dan memperbaiki diri. Kami juga menyadari bahwa ada respon kami yang tentu tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami minta maaf apabila tutur kata kami tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan atau kemudian melukai perasaan. Kami minta maaf.
Tetapi besar harapan kami bahwa kami masih bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan GKJTU Mendosari, dan kami juga berharap bahwa GKJTU Mendosari sampai kapanpun tetap menjadi suratan di alam bagi dunia dengan tindak tanduk yang sesuai dengan kehendak Allah dan membawa dunia mengenal Allah yang sesungguhnya. Kami akan membawa satu pujian yang menjadi salam perpisahan sekaligus ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk kesempatan PPL kami. Pujian kami berjudul Menyenangkan-Mu. Terima kasih Mas Januari, Mbak Anissa, dan Mbak Maya untuk pujiannya. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa untuk firman yang akan kita baca. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di kesempatan ini ya Bapa, kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami terima dan kami peroleh dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan kami perdengarkan. Hingga firman itu ya Bapa bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat agar kami bisa melihat semua ini dengan cara-Mu, dan dalam kami bertindak agar kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladangkan bagi diri kami tentang kasih yang sejati. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan mewujudkannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani, dan kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas segala suka dan duka yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini terimalah ibadah kami Tuhan, sebagai wujud hormat, sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu. Perkenankanlah pada saat ini kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya di GKJTU Jemaat Bendosari, untuk anak-anak kami, untuk pemuda dan remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, para lansia. Kiranya Tuhan Kau boleh senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kiranya Engkau juga mau menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah jemaat-Mu ya Tuhan tetap berserah kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Pelita Yuniana Wangse selaku gembala sidang di tempat ini, para majelis, penatua dan diaken yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan ketekunan dan kesabaran, agar kami dapat melayani jemaat-Mu ini dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap seksi pengurus yang ada di tempat ini, sekolah minggu, pemuda remaja, ibu-ibu, umoja dan yang lain ya Bapak, tim multimedia, sound system, tim musik dan liturgi, dan mungkin setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh Tuhan pakai untuk melayani dengan sepenuh hati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan berklasis kami dan juga bersinode kami di GKJTU. Kiranya
Engkau senantiasa memberkati setiap program-program yang sudah dirancang, dan biarlah itu semua ya Bapa dapat kami lakukan dan dapat kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk sidang sinode yang akan kami laksanakan di tahun depan. Biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati setiap MPH Klasis, MPH Sinode, dan para panitia yang sudah terbentuk ya Bapa. Kiranya mereka boleh Engkau pakai, dan semoga sidang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah apa yang menjadi hasil dan keputusan di sidang nanti, itu semua dapat mendatangkan kebaikan dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Kami mendoakan untuk Ibu Sutrimah Dade, Bapak Nugianto, dan adik kami Kristania, dan mungkin masih ada beberapa lagi yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka ya Bapak, kiranya Engkau boleh berikan kepada mereka kesehatan, supaya mereka boleh pulih dan mereka boleh hidup sehat kembali ya Bapak. Dan ketika kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami ini, mereka sudah dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana saat ini kami boleh tinggal di negara Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, para menteri, pimpinan, dan lembaga tertinggi negara, aparat keamanan yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami ini ya Bapak, kiranya Tuhan juga boleh hindarkan dari segala sakit penyakit, dari segala musibah atau bencana yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan di berbangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mungkin banyak sekali doa yang belum bisa kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menilik setiap hati kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pasti akan tahu, dan Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang telah kita terima, dan sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 265 bait 1 sampai selesai. Kantong diedarkan. Persembahanmu dan bukan
surga, kami bersyukuri segala pemberian-Mu kepada kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami ya Allah agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita, dan bila persembahan ini berguna bagi kami, terkhusus untuk pelayanan di GKJTU Jemaat Berdasari ini. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan diri kami setulus hati kami ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jika tadi ada perpisahan, sekarang akan ada yang datang. Nah, ini juga akan ada perkenalan dari teman-teman mahasiswa UKSW yang baru, dan untuk itu kami persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Silakan maju ke depan. Jemaat Tuhan sekalian, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mahasiswa Fakultas Teologi. Saya Betniki Adolfina Tabun, biasa disapa Ike. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sinode Gemit. Saya mahasiswa UKSW Fakultas Teologi angkatan 21 dan akan ber-PPL di sini selama beberapa pekan ke depan. Untuk itu saya dan teman-teman mohon agar Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini dapat menerima kami dalam berproses. Terima kasih. Oke, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Renialdi Capayao. Saya juga mahasiswa PPL 1 dari Universitas Kristen Setia Wacana, biasa dipanggil Ina. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Esther Lina Resadika Silitonga, disapa Esther, dan saya berasal dari Sumatera. Saya juga mahasiswa PPL 1 dari UKSW. Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Yunia Rustalina Fikasari, biasa dipanggil Vika. Saya berasal dari Batang, Jawa Tengah. Saya dari Sinode GKJ. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Mentari Herlina Tamela, biasa disapa Mentari. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sinode Gemit. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fevli Santeri. Saya berasal dari Maluku Utara, asal Sinode dari Gemi, dan saya mahasiswa Fakultas Teologi untuk PPL 1. Selamat hari Minggu, perkenalkan nama saya Joel Simanjuntak. Saya mahasiswa teologi dari UKSW yang akan melaksanakan PPL 3 di GKJTU Bendosari. Saya berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, asal sinode saya HKBP. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Isyana Nafa Afrilia Keni. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Saya di sini sebagai mahasiswa PPL 1 dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Setia Wacana. Sekian, terima kasih dan shalom. Kita silakan duduk kembali teman-teman.
Terima kasih untuk perkenalannya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Gimana kabar hari ini? Sukacita nggih? Sepertinya sudah tidak lebaran lagi ya Bu ya, karena terisi penuh. Ya. Kalau kemarin dia bilang mungkin pada masih lebaran karena kursi di depan masih kosong. Nah sekarang mungkin sudah penuh, jadi sudah tidak ada lebaran lagi. Jadi sudah tidak ada ketupat lagi ya Bu ya. Ya, jemaah yang dikasih Tuhan, memasuki minggu Paskah kelima ini kita masih diberikan gambaran bahwa pelayanan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dan minggu ini menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah di pasal sebelumnya mungkin kita ketahui bahwa di situ Tuhan memperlihatkan praktek kasih kepada murid-muridnya melalui pembasuhan kaki oleh murid-murid kepada murid-muridnya. Dan tema atau judul khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Kasih sebagai perintah baru. Ibu dan Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar kata kasih, mungkin kasih ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita dengarkan. Mungkin di setiap beda minggu mungkin sering kita mendengar kata kasih. Bahkan tadi di sekolah minggu pun sama ya Bu ya tadi ya. Ini ayatnya juga sama. Tadi juga kami di sekolah minggu belajar tentang kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kata kasih ini paling laris di dalam kamus kehidupan orang percaya. Semua orang dengan berani mengaku tahu artinya kasih. Bapak Ibu tahu mboten? Tahu artinya kasih mboten nggih? Tahu ya. Nah, mereka berani mengaku tahu artinya kasih dan sudah melakukannya. Dan semoga itu benar adanya ya. Tetapi jika kita boleh jujur, kita itu kalau menjawabnya kita akan jadi malu. Karena kita manusia hanya pintar berteori, tetapi praktek kasih telah pudar. Karena begitu banyak peristiwa dan kisah kehidupan ini yang kita lalui tanpa kasih. Jika ada pertanyaan, begitu pentingyakah kasih nyata itu di dalam kehidupan kita saat ini? Jawabnya, ya, kasih itu sangat penting. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca pasal sebelumnya di Injil Yohanes ini, di situ Yesus menyadari bahwa kebersamaannya dengan murid-muridnya itu tidak akan lama lagi. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya dan meninggalkan dunia ini, di situ sebenarnya Yesus sudah mendemonstrasikan atau memberikan contoh perbuatan kasih di hadapan murid-muridnya, yaitu ia yang seorang Tuhan dan Guru rela membasuh kaki murid-muridnya. Padahal Yesus tahu bahwa pada saat itu dia akan dikhianati oleh muridnya. Tetapi di sini Yesus tidak peduli dan menyibukkan dirinya untuk mengurus murid-muridnya itu yang akan mengkhianatinya. Di sini kita bisa lihat Yesus memperlihatkan kepada mereka cintanya. Yesus sedang memberi contoh kepada murid-muridnya sebuah sikap dalam mengasihi. Yesus menjadikan dirinya teladan dalam hal kasih untuk ditiru, diikuti, dan akan diperbuat oleh murid-murid Yesus dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya ini, ia menyebutnya sebagai perintah baru supaya mereka saling mengasihi. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-34 tadi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian Yesus mengatakannya dalam ayat yang ke-34. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan dalam hal kasih kepada murid-muridnya. Dan dia juga menegaskan kepada mereka agar mereka melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan kasih sebagai gaya hidup mereka dan menjadikan kasih sebagai ciri khas hidup mereka. Sehingga semua orang akan tahu saling mengasihi menjadi sebuah tanda pengenal bagi setiap pengikut Yesus. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Kasih yang seperti apa yang perlu kita tahu dan kita lakukan dalam dunia ini?
Di sini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu 4 definisi kasih atau cinta yang harus kita tahu dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kasih adalah perintah. Tuhan memerintahkan kita supaya hidup saling mengasihi. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a dikatakan seperti ini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Bapak Ibu, kita mungkin tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa mengontrol emosi kita. Dan Tuhan pun tidak mungkin selalu akan memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Tuhan harus memerintahkan, mungkin ada seorang anak kecil yang menangis, tiba-tiba senang. Mungkin Tuhan akan bisa melakukannya itu dengan berkata, "Hei anakku, jangan menangis, tetapi kau harus senang." Mungkin Tuhan bisa melakukannya, tetapi di sini Dia memilih supaya kita sendirilah yang berinisiatif untuk melakukannya. Begitu juga dengan mengasihi. Tuhan mau kita mengasihi orang lain terlebih dahulu tanpa harus diperintah. Dan yang kedua adalah kasih adalah pilihan. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan bahwa kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kalau kita bertindak untuk mengejar sesuatu, itu artinya kita akan membuat pilihan. Begitu halnya dengan kasih. Mengasihi adalah pilihan. Kita diberi pilihan untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Kitalah yang memilih mencintai orang lain, sama seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kasih atau cinta harus dibuktikan oleh tindakan atau perbuatan. Alkitab berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Bapak Ibu dan Saudara, setiap hari Tuhan itu sudah menyediakan kesempatan bagi kita supaya kita itu bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita atau kepada orang lain. Hanya saja kita mungkin sering abai dan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Pernahkah Bapak Ibu berpikir setidaknya lebih dulu menanyakan kabar ke orang lain? Atau pernahkah Bapak Ibu berpikir untuk membantu orang lain saat orang lain itu sedang mengalami musibah? Sebetulnya ada banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu hanya karena kita terlalu egois. Tetapi dari sini mari kita nyatakan kasih itu dalam tindakan yang nyata. Yang keempat, kasih adalah komitmen. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16b bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasih-Nya Tuhan. Saat itulah Tuhan akan tetap tinggal bersama dengan kita, karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih merupakan sebuah tindakan yang nyata, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh dunia yang ada di sekeliling kita. Sebuah sikap atau perbuatan tanpa kemunafikan, tetapi adanya ketulusan dan kejujuran. Sikap dan hidup yang seperti inilah yang sedang dicari oleh manusia dan dunia. Tindakan dan perbuatan hidup seperti inilah yang dinanti-nantikan oleh kita manusia. Dunia membutuhkan sentuhan belas kasihan kita. Ketika kewajiban mengizinkan kita untuk berhenti, tetapi kasih mendorong kita untuk saling mengasihi. Kasih bersedia melakukan lebih dari yang telah ditentukan. Bapak Ibu, mari kita hidup saling mengasihi, karena di dalamnya ada kehangatan,
kedamaian, kebahagiaan, kelemah lembutan, pengampunan, dan sukacita. Sebelum saya tutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah kisah keluarga kecil yang menggambarkan tentang kesungguhan kasih kepada kita semua. Begini ceritanya. Pada suatu hari ada 4 orang anak berebutan untuk menyatakan bahwa mereka itu sangat mengasihi ibu mereka. Si sulung mengatakan demikian. Di antara kalian, akulah yang paling besar dan yang mengasihi ibu paling lama. Sejak ayah meninggal, aku selalu menemani ibu kemanapun ia pergi. Itu jawaban dari anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua, dan anak keduanya adalah seorang perempuan. Dia mengatakan seperti ini. Aku lebih mengasihi ibu karena di dalam keluarga aku anak perempuan satu-satunya. Aku telah banyak menolong ibu, memasak di dapur, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kemudian anak yang ketiga mengatakan seperti ini. Ibu, aku sangat mengasihimu. Jika ada binatang buas yang mau mencelakai engkau, saya pasti akan membunuh binatang itu. Kemudian anak yang terakhir, anak yang keempat berkata, Ibu, aku sangat mengasihi ibu, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Setelah berkata demikian, anak yang keempat ini membuka kedua belah tangannya dan merangkul ibunya. Setelah itu beberapa saat, ketika ibu ini mendengarkan perkataan anak-anaknya, hati ibu ini sangat bangga dan bahagia, dan ia berkata kepada anak-anaknya, Ibu sangat senang mendengar bahwa kalian sangat mengasihi ibu. Kemudian tak lama setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba ada Pak Pos yang datang membawa surat untuk si ibu ini. Dan setelah membaca surat tersebut, ia berkata kepada anak-anaknya seperti ini. Surat ini sangat penting sekali dan harus segera dibalas. Siapa di antara kalian yang bisa menolong ibu untuk membawa surat ke kantor pos? Lalu anak yang pertama atau anak yang sulung ini melihat keluar. Ternyata di luar itu hujan rintik-rintik dan dia harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lalu ia berpikir, mengapa harus sekarang surat itu dikirim? Bisa saja sampai sekolah kan bisa. Nah, kemudian anak yang kedua berpikir, yang perempuan tadi, saya anak perempuan, terus tentu saja mama, ibu atau mama tidak akan menyuruh saya untuk pergi. Kemudian anak yang ketiga melihat keluar rumah, langit tampak gelap dan hujan pun mulai turun dengan deras, dan dia malas untuk pergi ke kantor pos. Setelah si ibu selesai menulis suratnya, ia melihat ketiga anaknya itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Hanya anak bungsu yang bersiap-siap dengan jas hujannya untuk mengantar surat ke kantor pos. Sang ibu menyerahkan surat itu kepada si anak bungsu dan dengan lembut ia berkata, Nak, di luar hujan sangat deras, udara sangat dingin, dan langit gelap. Apakah engkau tidak takut, Nak? Ibu, jawab anak itu, Ibu, saya tidak takut. Saya melakukan semua ini karena saya sangat mengasihi ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari cerita ini, mari kita wujudkan kesungguhan kasih kita. Mungkin tidak ada kita, tetapi kita wujud nyatakan kasih. Dengan begitu, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk kami boleh saling mengasihi di antara kami, ya Bapa. Biarlah kasih itu menjadi perwujudan kami dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk kami boleh saling mengasihi, tidak hanya dalam keluarga kami, ya Bapa, tetapi boleh dengan orang lain atau sesama kami. Inilah sudah doa kami yang boleh kami naikkan kepadamu, ya Bapa. Dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing menerima berkat Tuhan. Tetaplah hidup saling mengasihi, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan pujikan dan pujian penutup dari PKJ 128 bait 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Lebat panjang tinggi
juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan jemaat tamu yang hadir dalam ibadah pada Minggu Sabat pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kasih dan berkatnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan guru. Kami juga mohon nanti seluruh mahasiswa PPL untuk tinggal sebentar di sini. Nanti akan berbincang dengan pendeta yang utama. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh jemaat. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini beribadah secara online dari rumah. Kiranya semua tetap sehat dan tetap semangat, dan semoga firman Tuhan serta puji-pujian pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan tanggal 22 Mei yang sekaligus akan dilayani pentawisan perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam keadaan sehat, yang tidak terkendala apapun untuk hadir langsung di gereja secara online. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.